Peluncuran Yamaha akhirnya yang ditunggu tim Garpu Tala ini memeriahkan Jakarta. Dan uniknya, motor Yamaha ini benar-benar bikin kejutan. Hal yang menjadi kejutan adalah bentuknya menjadi seperti Ducati banget. Kalau waktu peluncuran Pramac masih menggunakan versi yang sama dengan sebelumnya, kini Yamaha pabrikan versi yang bahkan belum pernah dilihat sebelumnya. Wah, menarik nih melihat performanya. Kira-kira kencangkah? Dan juga tak hanya itu, Toprak juga ikut menyambangi Jakarta. Dan mengapa pembalap ini bisa spesial di Indonesia? Dan juga tim Amerika Trackhouse yang juga melakukan peluncuran dan kini menjadi semakin Amerika. Apakah Ogura dapat kembali moncer? Seperti apa target mereka? Mari kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Peralihan Yamaha ke mesin V4 pada musim terakhir era 1000cc dan ban Michelin menjadi salah satu perubahan teknis paling signifikan dalam sejarah MotoGP modern. Dalam kurun waktu 3 musim, Yamaha akan menurunkan 3 konsep mesin yang berbeda. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mempertahankan inline 4, memperkenalkan V4, lalu beralih ke motor 850cc, sesuai regulasi 2027 dengan ban Pirelli. Musim 2026 menjadi fase transisi penting, di mana mesin V4 menggantikan inline 4 yang selama ini menjadi identitas Yamaha. Namun, motor V4 ini hanya akan digunakan selama 1 musim saja, sebelum digantikan oleh paket 850cc yang sepenuhnya baru. Massimo Meregali menjelaskan bahwa tahun sebelumnya Yamaha menjalankan investasi besar karena harus mengembangkan 3 proyek secara paralel. Kini, fokus menyempit menjadi 2. Dengan mesin 850cc sudah siap dan direncanakan turun ke lintasan dalam beberapa bulan ke depan. Kemungkinan menggunakan motor yang ada dengan pendekatan aerodinamika regulasi 2027. Keputusan beralih ke V4 bukan langkah sementara. Yamaha memastikan tidak ada kemungkinan kembali ke inline 4 pada era Pirelli karena regulasi baru secara teknis lebih menguntungkan konfigurasi mesin V. Oleh karena itu, Yamaha memilih mengantisipasi 1 tahun lebih awal agar dapat memahami karakter mesin dan perilaku motor V4 sebelum regulasi 2027 diterapkan penuh. Bagi Fabio Quartararo, perubahan ini bukan sekedar soal mesin baru, melainkan motor yang benar-benar berbeda secara keseluruhan. Selama ini Yamaha dikenal dengan karakter ramping, halus, dan kuat saat menikung, namun lemah dalam traksi ban belakang dan akselerasi. Mesin V4 dirancang menutup kelemahan tersebut, sekaligus memaksa Yamaha mengubah filosofi desain motornya. Secara visual dan konsep, Yamaha V4 terbaru mulai menunjukkan kemiripan dengan Ducati. Proporsi motor terlihat lebih berisi dan agresif, fairing lebih lebar dan bersudut, serta pendekatan aerodinamika yang jauh lebih kompleks. Distribusi massa juga tampak lebih mengarah ke belakang. Ciri khas motor V4 yang berfokus pada stabilitas pengereman dan traksi saat keluar tikungan. Ini menandakan bahwa Yamaha tidak sekedar mengganti mesin, tapi juga meninggalkan filosofi desain lama demi pendekatan yang selama ini menjadi kekuatan Ducati di MotoGP. Quartararo sendiri belum mengetahui sepenuhnya potensi mesin V4 ini, namun menegaskan bahwa dia akan langsung memacu motornya hingga batas sejak hari pertama. Masa depan di Yamaha sangat bergantung pada seberapa kompetitif paket baru ini. Setelah beberapa musim menunggu peningkatan signifikan, uji coba di Sepang dan Thailand akan menjadi momen krusial yang menentukan arah pengembangan, terutama dalam hal tenaga mesin, traksi, dan kemampuan menikung. Dengan status kondisi peringkat D, Yamaha mendapatkan keuntungan tambahan berupa partisipasi dalam uji coba checkdown Sepang dan tes resmi, memberi waktu pengembangan lebih panjang dibandingkan beberapa rival. Musim 2026 pun bukan hanya tentang hasil di lintasan, melainkan tentang membangun fondasi teknis menuju era 2027. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Yamaha tampak siap meninggalkan identitas tradisionalnya dan bergerak ke arah motor V4 yang secara filosofi, desain, dan pendekatan performa semakin mendekati Ducati. Berita kedua, kedekatan Toprak Razgatlioglu dengan Indonesia bukanlah hal yang muncul secara instan.
melainkan terbentuk dari pengalaman emosional, interaksi langsung, dan hubungan kultural yang unik. Indonesia memiliki tempat khusus dalam perjalanan karir Toprak sejak dia mengunci gelar juara dunia World Superbike pertama kalinya pada 2021 di sirkuit Mandalika. Momen tersebut menjadi sangat berkesan karena diraih di negara yang mayoritas penduduk muslim, sesuatu yang secara pribadi memiliki arti mendalam bagi pembalap asal Turki tersebut. Kemenangan itu membentuk ikatan emosional yang kuat, yang terus terbawa setiap kali Toprak kembali ke Indonesia. Dia kerap menyebut Mandalika sebagai sirkuit yang menyenangkan dan penuh kenangan, bukan sekedar tempat berlomba. Bagi Toprak, Indonesia bukan hanya pasar atau destinasi balap, tapi bagian dari perjalanan penting dalam hidupnya sebagai pembalap profesional. Faktor lain yang menyebut Toprak cepat diterima publik Indonesia adalah kedekatan yang bersifat kultural dan spontan. Namanya yang terdengar mirip dengan makanan tradisional ketoprak menjadi pintu masuk alami bagi para penggemar untuk merasa dekat. Candaan soal nama ini berkembang menjadi identitas unik, bahkan mendorong Toprak untuk mencoba langsung ketoprak pada 2023. Pengalaman sederhana tersebut justru memperkuat kesan bahwa dia terbuka dan mau berbaur dengan budaya lokal. Hubungan Toprak dengan Indonesia juga tercermin dari cara dia berinteraksi langsung dengan masyarakat, terutama generasi muda. Saat berkunjung ke Jakarta, dia menyempatkan diri datang ke SMK Negeri 39, meluangkan waktu untuk berbincang dengan para siswa, melayani permintaan foto dan tanda tangan, serta melihat hasil karya sekolah kejuruan. Sikap rendah hati dan keterlibatan langsung ini membuat kehadirannya terasa tulus, bukan sekedar agenda promosi. Dukungan penggemar Indonesia menjadi salah satu basis kekuatan mental bagi Toprak. Dia secara terbuka mengakui besarnya antusiasme fans Indonesia, baik di lintasan maupun di media sosial. Ketika mulai babak baru di MotoGP, Toprak pun meminta dukungan yang sama seperti yang dia rasakan selama berkarir di Superbike, menyadari bahwa tantangan yang dihadapi jauh lebih besar dan menuntut proses adaptasi. Dengan kombinasi kenangan emosional, kedekatan budaya, interaksi langsung, dan basis penggemar yang kuat, Indonesia memiliki potensi istimewa bagi Toprak Razgatlioglu. Hubungan ini bukan hanya menguntungkan secara popularitas, tapi juga menjadi pondasi dukungan penting dalam perjalanan barunya di level tertinggi balap motor dunia. Berita ketiga, Raul Fernandez dan Ai Ogura resmi memperkenalkan dua corak baru tim Trackhouse Aprilia MotoGP 2026 dalam peluncuran tim yang digelar pada Rabu siang. Keduanya muncul mengenakan jas lap putih sebelum akhirnya membuka tampilan motor RSCP yang kini hadir dengan gaya yang jauh lebih ekspresif, lebih berani, lebih tegas, dan mencerminkan semangat khas Amerika yang menjadi identitas Trackhouse. Corak utama milik Fernandez kini tampil dengan pembaruan warna yang lebih gelap dan agresif, menguatkan karakter biru dan kuning yang sebelumnya dominan pada musim lalu. Sementara itu, motor Ogura tampil dengan sentuhan klasik penuh gaya, balutan warna Gulf livery, ikon legendaris dunia motorsport yang kini kembali dengan nuansa lebih elegan dan modern. Sepeda kami indah, ujar Davide Brivio, kepala tim Trackhouse. Warna Gulf adalah ikon yang dicintai semua penggemar motorsport, dan kami sangat senang bisa menampilkannya lagi di 5 balapan musim ini. Sedangkan corak Trackhouse baru kami dengan warna korporat yang lebih hitam dan lebih agresif benar-benar mencerminkan karakter tim ini. Corak Gulf tersebut akan digunakan oleh kedua pembalap di 5 sirkuit spesial, Thailand, Brasil, Mugello, Indonesia, dan Sepang. Satu seri lebih banyak dibandingkan musim 2025. Meskipun tampil penuh gaya, Trackhouse masih belum memiliki sponsor utama permanen untuk musim ketiganya di MotoGP. Namun, keberanian tampil tanpa sponsor besar justru memperkuat citra mandiri dan bangga khas Amerika. Apalagi setelah kemenangan perdana mereka tahun lalu di Phillip Island bersama Fernandez dan hasil run-up di Valencia. Fernandez mengaku sangat menyukai tampilan baru motornya. Corak Trackhouse kali ini keren sekali, lebih banyak sebagian karbon. Penampilannya agresif, sangat sesuai dengan karakter balap saya. Tapi saya juga tidak sabar menggunakan warna Gulf karena itu benar-benar spesial untuk memulai musim di Thailand. Sementara rekan timnya, Ogura menambahkan dengan senyum khasnya. Corak Gulf sangat keren, cocok dengan warna favorit saya, biru. Saya menyukai keduanya dan tidak sabar untuk menjajalnya di lintasan. Secara performa, Fernandez menutup musim 2025 dengan hasil terbaik sepanjang karirnya, posisi ke-10 dunia, sementara Ogura yang sempat gemilang di awal harus kehilangan momentum akibat cedera di Silverstone dan Misano. Pembalap Jepang itu akhirnya finish di peringkat ke-16 klasemen, 8 posisi di belakang sesama rookie, Fermin Alliger, Gresini Ducati. Masalah terbesar Ogura musim lalu adalah kualifikasi, dengan posisi start terbaik kelima di Buriram dan terburuk 21. Rata-rata di grid berada di posisi ke-16, sebuah aspek yang diakui masih menjadi fokus perbaikan. Untuk musim 2026,
kedua pembalap Trackhouse kembali mendapatkan Aprilia RSGP spesifikasi pabrikan penuh yang akan mereka uji pertama kali saat tes resmi Sepang 3-5 Februari mendatang. Itu juga menjadi tahun terakhir dari era mesin 1000cc dengan ban Michelin. Sebelum MotoGP beralih ke regulasi baru 850cc dengan ban Pirelli pada 2027. Baik Fernandez maupun Ogura belum menandatangani kontrak untuk era baru tersebut. Namun dengan corak baru yang lebih gagah, lebih berani dan lebih Amerika, Trackhouse jelas ingin mengirim pesan. Mereka bukan sekedar tim satelit, tapi simbol baru kebanggaan Amerika di MotoGP.